menyambut tahun baru ya kita spesial kasih Bang Bunhan yang ngomong ya, Rip. Iya. Kita ngeliatin aja. Kita ngeliatin aja ya. Oke. Bang, persilakan. Akhirnya kok Marif, sampai Korgus kok ternyata boleh nih, yang penting ya sebut nama tempat. Nah udah, terjadinya itu nyanyi malam, ternyata gue pulang duluan. Ya. Gue pulang duluan. Korgus pulang duluan. Gue rasa sih udah kayak ini ya, udah jelas ya, Rip. Andoko nih apa yang mau disampaikan? Pokoknya udahlah semua nih kita semua apa ya saling support lah, kita nih anak-anak kreatif ya. Oke guys. Halo Bren. Halo guys. Oke, kita dari trio Kwek. Enggak lah, kita dari keluarga Teknotuner ya. Sebenarnya Teknotuner mah ini, Teknotuner ini kebetulan R59 mendukung Teknotuner, termasuk Arif ARF juga pendukung Teknotuner lah. Jadi kita disebut trio Kwek. Kayak apa ya? Kayak tadi pagi dikirimin story apa? Story sama bini lu ya? Iya. Kayak gini orang. Yang lagi begini dua orang terus harusnya dikerjain. Begitu Iya, dia tidur. Oke, jadi kita lagi mau ngapain nih Om Arif sama Kohan nih. Biarin kita kasih Kohan ngomong kali ya. Iya, selama ini kita mulai ngomong kan. Kita mulai yang selalu banyak bicara ya karena kita tahu kekurangannya Kohan, tapi karena podcast kali ini podcast spesial. Menyambut tahun baru. Anjay 2025. Menyambut tahun baru ya kita spesial kasih Bang Bunhan yang ngomong ya, Rip. Iya. Kita ngeliatin aja. Kita ngeliatin aja ya. Oke. Bang, persilakan. Coba Bunda. Ngomong. Jadi gini guys. Jadi gimana? Jadi selama ini kan ada banyak salah paham ya. Belakangan ini, Ya, belakangan ini banyak salah paham antara Om Arif dan Korgus. Habis itu ya sebenarnya kita semua udah tabayun. Udah Ya, dari dari kemarin DC, lah, dari DC lah, DC dari Sabtu. udah tabayun. Ya, udah ngobrol-ngobrol, udah nyantai, Ah. udah. Yang lu jelasin dah. Ya, jadi masalahnya itu sebenarnya Miskomunikasi. yang pertama. Jadi dari masalah di PIK ya. Disebut nggak tuh? Ya nggak apa-apa. Ya. Ya masalahnya emang sumber masalahnya di situ. Sumber masalahnya di situ, my friend. Jadi masalahnya yang pertama dari atasan PIK itu emang tidak boleh ada konten. Ya. Nah, sampai di track itu aku udah bilang sama Korgus, Om Arif, semua Odi jangan ada konten. Ya. Karena betul nanti udah ada teguran dari atas. Ya. Nah, ternyata waktu kita lagi video-video Latihan, editing, sibuk-sibuk. lagi aku mau nggak fokus lah, lagi sibuk-sibuk, Om Arif nanya ke security. Iya. Bener ya? Temen Iya. mereka. Nah, nanya ternyata boleh konten asal jangan lama sebut nama tempat. Ya. Nah, akhirnya kok Marif, Gua sampein lah. sampai Korgus kok ternyata boleh nih, yang penting ya sebut nama tempat. Iya. Nah, udah. Terjadinya itu Sibuk, nyanyi malam, ternyata gue pulang duluan. Ya, Gue pulang duluan. Korgus pulang duluan. Karena patah kan. Ya. Patah harus bongkar di bengkel, terus Betul. resionya mau di gitulah, pulang duluan lah gua gitu. Akhirnya nggak tahu gimana aku diupload. Ya. Sedangkan aku nggak tahu nih ceritanya. Aku Ya. belum nggak buka YouTube, sibuk bengkel lah, prepare motor. Besok paginya itu kemana ya? Ke Sentul. Sentul. Iya. Ya, lanjut ke Sentul, jadi ke Sentul, telepon atau sama atasan. Nah waktu ke Sentul juga lu ngajak gua kan? Iya. Yang ngajak, cuman gua bilang Nyeting. nggak bisa nih, gua mesti Iya, kocokin iya. rasio, Rasio. kocokin rasio nggak bisa gitu. Dan waktu di mana namanya? Waktu di PIK juga lu ngabarin gua kan pagi kalau nggak salah. Oh boleh latihan nih di PIK, ya Ya, kan? Pagi-pagi gitu. Jadi emang apa namanya nggak tahu aktivitas hari sebelumnya, nggak tahu, emang bener-bener sibuk sendiri gitu. Ya, Dengan urusan apa persiapan motor lah. Iya, iya. Nah terus lanjut di Sentul. Nah, pas di Sentul itu tiba-tiba jam 8 pagi aku ditelepon tuh sama dari atasan PIK. Wah, ini kan juga kita berapa janji tidak ada konten, kenapa bisa ada konten? Oh, ya Bang, gimana Om? Nah, akhirnya baru buka tuh. Ternyata kok udah upload. Ya. Makanya aku telepon nih Korgus kan. Ya. Jam 9, jam 10, jam 9 Ya. orang nggak ada ganti bau-bau. Ya. Lagi ngorok. Lagi ngorok. Jadi ceritanya waktu itu emang capek kan habis latihan kan, Ya. habis latihan terus di bengkel sampai malam, terus
pulang itu biasa cuy main CS. Oh iya. Main CS sampai jam 2 ya biasa lah kita kan kalau main Iya. CS itu sampai jam 2 sampai jam 3 terus pagi gue nganterin anak ke sekolah. Nah pagi bisa nganterin anak sekolah tidur lagi dan bangunlah gue jam 2 siang. Jam 2 siang gue ngeliat Bunhan nih miss call dan akhirnya gue telepon nih kok. Ya, Telepon terus Kohan bilang apa? Take down. Iya, take down dan saat itu gue bilang oke kok gitu kan. Oke kita take down nih gitu. Pak, nah pas di take down mau di take down itu tahu udah ada rame-rame lah. Nah itu pas Om Arif live. Ya, Om Arif live. Live itu kan netizen nanya apa waktu itu ya? Kenapa Om Arif nggak upload ya? Iya, kenapa gua sama Tekno nggak upload? Iya kenapa Tekno nggak upload dan Om Arif nggak upload? Nah pas di situ Om Arif ngomongnya Dengan polosnya dengan dan polos bodohnya. itu. Iya, gara-gara Koenus, Hanan jadi dimarahin. Ya, Jadi dimarahin gitu. Nah akhirnya semuanya di netizen ini menjorok Militan. Koenus nih. Iya. Serang. Aduh, gue bilang Korban anjay gitu. serem amat. Tapi galak-galak banget sih guys. Iya, galak enggak, banget. ya enggak gini, maksudnya gue jelasin juga ya, jelasin ya Om Arif ya, Iya, iya. jelasin nih sama Kohan kenapa kok awalnya gue juga nggak tahu tuh kok, awalnya gue nggak tahu, pokoknya habis yang live itu gue nggak tahu sebenarnya begitu lu suruh take down, gue take down, cuman gue screenshot, kok pada tahu nih netizen siapa yang Gue bisa ngomong, tahu, ya gue bisa gue tahu, tegur ya. ya kan, Hanan ditegur siapa yang bilang gitu kan, kata Hanan wah gue juga nggak tahu dan gue pikir itu hanya tebakan netizen, nggak gue openin ceritanya nih nggak gue urusin, oh udahlah ya kan netizen namanya netizen kadang-kadang kita tahu lah gitu kan, kita nggak usah jawab-jawab kayak gitu bikin keruh. Nah jam 7 malam gue live di IG, live di IG, begitu live di IG di bengkel ini di bawah gue diserang tuh semua tuh, diserang. Ada Jordi masuk, Jordi juga nonton, tahu gue diserang. Jordi ngeledek ketawa-ketawa dan gue jawab waktu diserang itu gue jawab ngeledek juga. Lu bercanda lu, informasi dari mana lu? Hanan dimarahin gara-gara gue gitu, lu tau dari mana lu? Disebut lah. Arif lagi live dan gue bilang Arif mah lagi bercanda aja nih mah biasa tuh lebay-lebay asal ceplos-ceplos doang. Gue masih begitu ngomongnya, gue masih begitulah istilahnya. Udahlah terus live udah nggak ada bahas itu, udah selesai live. Terus gue cek, pas gue cek, gue screenshot gue kirim ke lu ya Rif. Iya kan? Ternyata ada. Iya, gue kirim ke Arif, gue bilang Arif lu kenapa sampai nyebut nama gue gitu. Nah dari situ terjadilah sebuah komunikasi ya, menurutnya komunikasi yang gini loh. Ekspektasi gue adalah kita ini kan ya Kak My Friend bisa ngeliat lah sebagaimana kita akrab seperti ini dan gue benar-benar ngerasa gini. Kan Arif punya podcast ya Rif, sebelumnya sama Jordi gitu. Nah itu podcast kan gue nggak tahu nih, karena kan memang gue kan nggak ke tekno kan, gue ngurusin bengkel gitu. Nah dari bayangan gue adalah itu kok Arif punya podcast itu yang tayangnya hari itu juga kok nggak ingetin gua gitu loh maksudnya. Terus kalau malam ternyata ada omongan, ada diskusi tentang peringatan apalagi kok gua nggak diingetin dulu gitu maksud gue. Terus kenapa udah kejadian ditambah lagi kok udah ngingetin terus besokannya main asal ceplos aja gitu. Jadi ya gua ngerasa lah kita kan temen ya kok sampai segitunya kan tahu ya militan tekno tuh sekejam apa ya kan, sesadis apa ya kok jadi gue jadi ngerasa kok gue kayak dijorokin ke jurang ya gitu loh. Nah ekspektasi gue adalah Arif sebagai temen kita gini ngingetin gue gitu loh, ngingetin gue Om ini kayaknya mending dihapus dulu deh Kak, atau Om ini jangan dihapus dulu ya. Nah kalau kayak gitu kan gue menerima masukan karena gue ngerasa Arif kan yang ngasih tahu gua untuk boleh di lapangan dan saat itu yang ngomong langsung itu juga si security yang di situ kan yang rame-rame gitu dan semua security juga videoin moto-moto gitu dan gua pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Nah ya itulah sampai ya jadi ngerasa apa ya terus jadi sampai ada yang hujat gua bilang gue itu cuma pansos doang, gue itu cuma calo doang, yang kayak gitu, yang nggak punya modal apa-apa. Sebenarnya semua itu cuma dimodalin gue sampai akhirnya ya gue juga manusia biasa Rif, maksudnya sedih, hancur, maksud gue kok yang gue anggap temen kok tapi kayak gitu loh. Terus kayaknya gue melakukan apapun untuk Tekno Tunter kok ikhlas gitu. Terus
kok sekarang gue jadi diserang ya kan, ya mungkin my friend paham lah, gue juga manusia biasa ya kan, kita juga nggak bisa yang namanya apa menahan sebuah emosi, kesedihan gitu kan, kita nggak bisa. Dan karakter gue ya Arif udah tahu, Kohan juga udah tahu gimana kalau misalkan gue marah itu, kesel itu, mereka udah tahu gitu kan. Dan itu keburukan memang yang nggak bisa di apa ya, yang nggak bisa dirubah gitu loh. Makanya selama ini gue nggak pernah mau marah-marah gitu, nggak pernah mau itu. Cuman kemarin itu hanya ekspektasi gue, kok teman gue tega itu doang Rip. Ya itu yang gue rasa itu, kok teman gue tega yang selama ini gue anggap kita itu sejalan, sepemahaman, kok urusan kayak gini kok tega gitu loh. Jadi ngerasa nggak jerumusin gue. Tapi setelah penjelasan apa semua, Arif bilang menyatakan permintaan maaf, dia tidak sengaja dan akan menjadikan pelajaran untuk kita semua. Ya kita udah oke aja ya gitu. Dan kalau untuk masalah dia nggak ngonten, mungkin Kohan yang bisa jelasin gitu kan. Makanya gua nggak berani bikin klarifikasi sendiri gitu, karena apa? Takut. Iya kan? Takut. Ya ini kan ya kita tahu lah, militan dan militan itu belum tentu semuanya juga real pendukungnya Tekno kan. Kalau gue yakin kalau real pendukungnya Tekno, dia mungkin akan kebanyakan seneng ya, selamat iyalah, ke apa kompak selalu lah, solid selalu lah. Itu gue yakin itu pendukung Tekno yang memang pendukung udah lama gitu kan, yang tahu histori lah, tahu maafan lah Om Arif, ya itu fans sejati Tekno. Itu fans sejati Tekno. Itu fans sejati Tekno. Tapi kan balik lagi kan kadang-kadang ya gue manusia biasa ya, kalau ada bahasa yang menyakitkan di hati, ya kan gue cuma bisa gara-gara lu Rip, ya jadi kayak gitu kan. Coba lu inget gue, coba lu jadi kan, coba lu anggap gue ini temen Rip, gitu kan, jadi gitu Rip. Ya kan ini jadi nggak terjadi gitu kan. Gue juga jadi sama Kohan juga, wah lu ini gimana ini kan, gue juga apa namanya belain lu gitu kan, kok jadi gue yang diserang sama militan lu gitu. Ya jadi kacau lah. Tapi secara personal kita udah saling memaafkan gitu ya. Gitu. Jadi kalau masalah konten kemarin itu memang situasinya gimana ya, pasti abang udah kemarin gak usah konten dulu, pokoknya juga nggak ada konten ya, maksudnya biar adem dulu. Terus juga memang yang diinginkan kan soal manajemen ya, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Jadi ya ada hal yang nggak bisa kita ungkapin di publik, ya di publik, tapi kita sepakat semua demi kebaikan anak-anak Teknotuner juga, jadi supaya semuanya mempunyai perasaan yang positif, perasaan yang positif, sampai akhirnya dibuatlah manajemen yang baru nih di tubuh Teknotuner, dibuatkanlah manajemen yang baru, itu juga atas kesepakatan bersama gitu. Dan sekarang mungkin besok Kohan ke Thailand ya, Om Arif juga berangkat ke Thailand ya, mungkin manajemen itu sudah bisa diterapkan. Jadi kedepannya tidak ada lagi apa ya saling curiga lah intinya gitu. Nah cuman yang di dalam ini kan kita nggak bisa ungkapin ya, ya biarkan menjadi urusan kita gitu. Tapi tujuannya kita pengen, tujuan kita pengen Teknotuner semakin terorganisir gitu, semakin terarah dan semakin bisa nyenengin my friend atau guys atau apa sih? My friend. guys semua lah gitu, pengen nenangin kayak gitu. Ya menurut gue sih udahlah, nggak usah dibesar-besarin, kita doain aja Teknotuner untuk NGO ini semakin sukses, dan targetnya juga kan pengen mecahin rekor ya Pak. Rekor ya, semoga sukses dan jangan lagi lah kita mengganggu pikiran Kohan dan tim dan Arif ya. Om Arif juga jadi nggak enak sama gue juga jadi nggak enak ya. Intinya kita udah tabayun ya Om. Udah kelar ya Om. Udah seperti biasa lah. Jadi miskomunikasi dalam sebuah hubungan itu ya menurut gue hal yang biasa. Ya hal yang biasa menurut gue, hal yang biasa. Jadi ya udah cukup ya. Mungkin Om Arif mungkin bisa menambahkan
agar militan-militannya Om Arif nih, karena kan secara Militan gua kan. Iya enggak? Militan tekno lah. Iya, tapi kan ya secara hubungan Om Arif kan lebih sering sama Tekno kan. Oke, Ya iya. benar enggak? Iya, Ya iya. secara konten-konten juga kan dia lebih sering sama Tekno kan. Kalau gua kan emang aktivitas gua kalau sama Tekno itu kalau misalkan gua lagi ada kerjaan doang. Iya, iya. Ya kan? Misalkan motor gua balap, gua Hmm. ada di Tekno gitu. Atau misalkan gue bikin event di luar negeri, Iya. di Filipina. Itu doang, tapi selebihnya gue juga punya aktivitas gitu kan. Ya mungkin lu bisa sampaikan Om Arif, jadi biar semuanya clear, adem, enak lah kita. Jadi Arif jadi nggak pusing juga. Kadang dia kalau ngebaca Pusing juga. komen Gua sampai pas kemarin klarifikasi sendiri, wah gua bilang gua gak enak banget kok, gimana nih kok. Gua jadi serba salah ya. Kalian kok parah, udah gua bilang pada di video udah kelar, jangan Iya. ada saling serang lagi, jangan Iya. ada yang menghujat lagi. Iya. Masih juga buset. iya gitu. Padahal maksudnya Om Arif bener gitu kan. Maksudnya mau klarifikasi, cuman kan ya tetap aja digoreng karena ya sendiri ya. Itulah gua nggak mau sendiri Om Arif. Ya takutnya itu maksud kita sendiri ntar jadi digoreng-goreng, jadi tanpa sengaja ternyata klarifikasi kita itu hanya istilahnya ngebelain diri kita doang yang gitu kan. Jadi salah paham lah, dan gue pikir ini adalah sebuah proses ya Om. Iya lah. Proses kita untuk semakin dewasa. Gue juga udah tua, Om Arif juga adik-adik gue lah. Om Arif mungkin masih di bawah gue Om. Iya lah. Belum 4 gua. Belum 4 ya? Tengah-tengah gua di antara. Tengah-tengah ya? Udah mau- Awal tengah-tengah ada tuh ya. Artinya kan adik-adik ya, adik-adik, dan mungkin kita memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda-beda, Iya. ya kan. Tapi sebenarnya tujuan kita baik kok. Tujuan kita baik, ya cuman ini hanya sebuah miskomunikasi yang kayak gitu. Dan menurut gua udah clear lah, udah nggak ada masalah gitu ya. Om Arif mah bagi mah gua takut sama militan lu doang, militan Tekno gua takut. Iya, maksudnya sedih ya Om, maksudnya lu Iya. ngerti gua kan Om? Iya, Nggak ngerti, ngerti ngerti. perasaan gua kan kenapa Iya. gua kemarin bisa sampai marah kayak gitu ya. Hmm. Mohon maaf juga Om Arif kalau Iya. gua marah, tapi sebenarnya gua jarang marah, pengen marah gitu loh, selalu menghindar. Tapi Karena kemarin beda. Ya, pusing semuanya. Masalahnya nih, kalau gue pingsan gue udah pernah lihat. Ini marah gue udah lihat nih. ya enggak, maksudnya gue berusaha untuk nggak marah, tapi kemarin tuh bener-bener Iya, iya. bener-bener apa nih, bener-bener hancur gitu, bener-bener ya Allah, gue bantuin Tekno tuh tulus, gue pengen ini Tekno sama anak Tekno tuh tulus semuanya gitu, tapi Gua jadi diserang. gue diserang, lu bayangin. Ya enggak, maksudnya kan gue ini kan bukan lawannya Tekno, gue Iya. ini bukan istilahnya nggak ada battle, nggak ada balap sama Tekno gitu loh. Gue ini ya gue ngerasa satu tim lah. Iya, Satu satu tim. tim kan gitu. Tiba-tiba yang Kenapa diserang? Iya, ini emang Airbus nih sumber masalah nih. Ya kan sampai disangkut pautin yang dulu-dulu gitu. Coba nih kalau nggak ada ini katanya. Padahal mereka nggak tahu kalau gue kagak disenggol ya. Gue nggak kayak gitu. Ya inilah lu ngerti lah. Ini lu jelaskan, nanti gue disangkain pembelaan dulu deh. Gue males Abis kalau dia nih video mulu. Ini Ya, padahal mah yang pertama ya kita bisa berangkat Thailand aja gara-gara Corvus. Hmm. Nah itu kenapa bisa mereka itu menghujat gitu loh. Kan kau Iya. tahu kan sendiri. Pertama gimana kok? Kan lu mau balap Thailand nggak? Mau balap Thailand bisa Ya. lu bisa nggak lawan orang Thailand? Ya bisa nggak lawan orang Ya, Thailand? Bisa, itu impian gua banget. Nah, begitu Kohan bilang bisa, impian gue banget. Terus dia bilang gimana kok? Udah tenang. Dan itu bener-bener gue usahain semua ya kok. Dan itu bener-bener kita coba. Jadi karena kebiasaan gue bawa kebiasaan ngurusin tim, jadi secara profesional kan udah tahu kan nih. Iya. Oh ini bisa di gimana Ya, prosedurnya gimana? Prosedurnya gimana? Bisa seperti apa? Bagaimana gitu sampai bisa dapat sponsor ya kan? Kayak gimana? Itu karena udah kebiasaan kerja gitu loh. Nah cuman banyak juga yang bilang kan jadi lu cuman modal bacot doang lah. Calo. Iya. gua sih terima dengan calo internasional ya, dan gua menurut itu gua happy. Tapi artiannya itu bukan berarti gua kagak modal kan gitu. Ya inilah, dan ngapain juga kan kita ngetinggal kan kok. Iyalah. Ya kan selama ini kan nggak pernah gitu. Cuman kan jadi ya Allah. Ini kalau kalian tuh langsung gitu loh. Nih kalau ini nih ya, ini kayak gitu rasanya cuy, sedih gua, bener sumpah demi Allah sedih gua saat itu, nggak enak makan, nggak enak tidur, sampai asam lambung naik, sampai gua japri dia, sampai udahlah gimana aja semua, tapi ya udahlah kemarin ya, Iya. ya lu gantian nih, karena lu tadi anjing, Gua udah ngomong nih gini. gua udah ngomong dia, Aduh ngomong belum. Udah tadi ya. Oh, iya, udah.
Gue perlu bahas yang mana nih? Ya enggak, ya menyampaikan aja gitu perasaan lo bagaimana Iya. gitu kan maksudnya. Pokoknya dari kejadian pas awal pick itu ya pokoknya gue maaf banget juga, pokoknya gue Ya, aman dengan pokoknya. segala kebodohan gue nyebut nama lu juga Mm-mm. dan reaksi netizen ternyata sampai segitunya. Gue langsung panik tuh kan, kok gue langsung bilang, ayo kok kita bikin video klarifikasi kok. Iya. Gue takut karena militan Teko itu kan ngeri kan. Iya. Cuman udah waktu saat itu memang benar-benar sudah jadi bubur ya Iya, kan. masih udah jadi bubur. Sudah jadi bubur, tidak bisa kita tarik kembali gitu dan semua sudah tersebar gitu kan, sudah jadi bubur dan akhirnya ya kita ketemu ya. Iya, akhirnya ketemu di IDC malam minggu. Gitu. Iya, jadi emang nih sebuah salah paham beneran sih kok. Iya, Iya. salah paham. Maksudnya gue sampai minta security itu kan udah boleh gue sampein ke lu nayangin malam itu, sampai malam itu pun gue beranggapan oh oke nih berarti boleh aman nih, gak ada apa-apa. Sampai pagi Hanan itu ditelepon gue juga baru tahu kan. Tapi lu kenapa nggak nelpon gue udah ada di telepon? Ini kan lupa. Iya. Maksudnya jadi nggak masalah. Maksudnya ekspektasi gue sebagai teman tuh gue berharap tuh juga hubungin gue gitu, ngingetin. Iya. Kok jangan kok mati kok. Gitu lo ingetin karena kan awal mulanya kan dari lu yang bilang boleh, bilang iya. boleh. Itu loh maksudnya ekspektasi gue gitu deh. Gitu. Iya. Udah itu makanya nasi udah jadi bubur kok. Iya, maksudnya itu salah udah. paham, nasi udah jadi bubur, tinggal kita bagaimana bukan merajut kembali ya, kedepannya supaya bisa lebih baik, Iya, iya. lebih berhati-hati, lebih memikirkan satu sama lain untuk tidak merugikan. Iya. Karena gue sebagai R59 mendukung Teknotuner, Arif sebagai RF juga mendukung Teknotuner agar publikasinya semakin ramai. Ya apa yang dibilang kalau bahasa itu exposure-nya semakin apa? Makin bagus lah. Makin bagus gitu karena tujuannya emang baik kan, tujuannya baik. Karena kalau gua sebenarnya kalau ke konten itu nggak terlalu gimana ya, jadi gua lebih seneng kalau bikin event yang kayak Iya, gitu. iya. Itu emang gua seneng banget bikin battle tuh gua seneng banget lah pokoknya. Jadi konten gue ya sekedar konten gitu aja. Emang gue bukan apa ya, bukan kayak Om Arif lah. Om Arif tuh jago, emang udah punya pengalaman dia naik naga sama naik permadani bisa terbang. Gue belum bisa. Emang Ko Herkis tuh suka bikin event tuh, kalau kalian ntar lihat nih foto-fotonya. Iya, emang. Event lu semua nih Ko ya. Iya, ini gue bikin event Spanduknya drag all bike. racing. Drag bike tuh. Drag bike tadi di tahun 2000 ini di tahun 2000 berapa ya? 2013, 2014 drag bike di BSD Sunburst. Iya. Selama beberapa tahun gue bikin gitu. Emang seneng, emang hobi, dan emang gini loh. Seneng juga bawa anak-anak Indonesia Iya. untuk berkaca di luar negeri itu seneng aja sih. Jadi bukan apa ya, bukan duit yang dicari, Iya. tapi kepuasan Batin aja. batin gitu. Karena dari dulu gue balapan memimpikan itu, dan sekarang gue rasa gue punya kemampuan untuk membawa anak-anak kan, bawa orang-orang Indonesia untuk ke jenjang lebih tinggi. Ya kenapa enggak gitu. Iya. Karena gue bangga banget sama merah putih, sumpah. Beda banget tuh, ya kan, nasionalis kita di luar negeri itu wah itu bener biasa. Jadi emang seneng aja, dan kebetulan kemarin Teknotuner yang siap, Iya. ya kan, yang makanya gue tantangan dia kan, lu kira-kira kalau gue adu ke Thailand mau gak lu gitu kan. Wah mau banget tuh mimpi gue. Oh ya udah tenang kok, gue atur. Nah cuman waktu Thailand juga kejadiannya kan, kita belum nyampe ke sono udah rame di Indonesia nih, diserang gua aja. Kayak gitu lah. Jadi sebuah komunikasi ya, stepping. Jadi nggak pengen juga ada kelahi cuy, kayak kemarin Filipina terakhir serem juga kan. Iya. Yang waktu dia ganti itu serem juga itu, maksudnya di sono mencekam gitu. Ngeri sampai kita bodyguard tuh. Gue baru lihat IG presiden diancam dibunuh sama wakil presiden sendiri. Ya, itu. Duterte sama itu. Gue bilang gila. Ini pejabat publiknya ya presidennya Iya. bisa begitu, gimana rakyat? Nah, gimana rakyat ya gitu. Jadi ya apa ya, ada ya mungkin kedepannya kita akan coba untuk komunikasi lebih baik lah. Iya. Ya jadi jangan nganggap udah disampaikan sama dia, jangan cuman perasaan doang gitu. Kayak Arif kan bilang kan, gue pikir udah ditegur sama Kohan, udah kali cukup gitu. Tapi sebenarnya kan gue berharap ekspektasi gue, berharap Arif juga ingetin gue gitu. Jadi kalau dia ingetin gue kan, dia nggak akan keceplosan
ngomong Iya, gitu. Jadi nggak kesannya kayak gua nggak udah di jurang nih kan, di pinggir jurang nih, berarti udah di bubrak, waduh hancur. Ya itulah, itu ya, ya kayak gitulah pokoknya. Ya, gua rasa sih udah kayak ini ya, udah jelas ya, Rip. Andoko nih apa yang mau disampaikan nih? Pokoknya udahlah semua nih kita semua apa ya saling support lah, kita nih anak-anak kreatif ya, anak kreatif yang memiliki hobi yang sama. Kebetulan Handoko saat ini dia emang dia rada-rada gimana gitu kan, susah ngomong gitu. Mahal suaranya. Emang Emang bagus sih suaranya. iya emang bagus semua. Jadi saya rasa sih udah ya, jadi makasih Om Arif sama Thank you, Bagus. sama Kohan udah mau mampir-mampir ke R59. R59 nih ke gubuk gue. Makasih banyak udah mampir-mampir. Makasih. Makasih intinya makasih lah. Ini kita membuktikan bahwa apa namanya kita ini saling support ya Om. Iya. Saling support, dan mohon maaf untuk Jogja NGO Thailand Aing nggak bisa gabung karena Aing ada ARRC. Habis ARRC Aing janji mau bawa anak-anak Aing jalan-jalan di Thailand, memang gitu di Thailand. Insya Allah ntar kalau bisa mampir Ketemu lah ya. ya ketemu Ya, Insya Allah oke. nanti sama keluarga gitu, mau kangen juga sama Bang Jai dan lain-lain gitu. Tapi pokoknya sukses, moga-moga tercapai targetnya, membungkam negeri Gajah Putih. Pokoknya semangat terus. Oke, Bang Unhan. Oke. Jangan ada hujan-hujan lagi guys. Jangan, sudahlah. Udah. Cukup udah cukup. Berarti Kalau bisa ke bengkel lain pun juga jangan ada. ya hujan-hujan. udahlah kita pengen semuanya itu jadi tidak takut ya. Iya. Jadi pengen semuanya itu happy, dan kita berharap Teknotuner menjadi target utama. Ya, maksudnya target utama. Enemy. Ya, maksudnya target utama itu menjadi sebuah motivasi bengkel-bengkel lain gitu untuk Iya. mengalahkan Kohan. Sebab kalau misalkan semua pada dihujat ya yang jadinya malas ya. Takut duluan. Ya, takut duluan gitu, takut bertanding dengan Kohan gitu. Tapi yaudahlah, pokoknya kan kita pengen dunia ini berkembang ya. Maksudnya dunia drag bike ini berkembang, tujuan kita pengen ini semakin besar, semakin luas, dan kita harus punya visi misi atau semangat yang sama. Benar. Betul? Betul. Iya. Jadi ini jadi konten gua aja, gua ngomong. Udah aja, yuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.